Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang sudah setia nonton video ini sampai sekarang? Semoga kalian sukses dan sehat selalu ya. Oke, di video sebelumnya kami sudah merangkum episode 21 sampai 26. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman tonton dulu video sebelumnya biar nyambung. Sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Karena film ini memiliki episode yang sangat panjang, yaitu 800 episode. Selama 800 episode, film ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil nantinya. Oke, lanjut. Di video sebelumnya, si pematung dan semua anggotanya sedang melakukan perjalanan tanpa tujuan. Pada video kali ini, diperlihatkan Nandi sedang berbicara kepada Mahadewa, di mana di sana Nandi sangat sedih sekali dan Mahadewa menyuruhnya untuk mengatakan sesuatu apa yang membuatnya sedih. Lalu Nandi memberitahu Mahadewa bahwa keturunan Visvakarma atau si pematung terbaik dunia beserta anggotanya diusir oleh Prajapati Daksa dan mereka sekarang tidak mempunyai tempat untuk mereka tinggal. Bahkan di dunia tidak ada yang mau menerima si pematung atau keturunan Visvakarma karena takut kepada Prajapati. Kemudian Mahadewa merespon hal tersebut. Mahadewa berkata bahwa keturunan Visvakarma sangat baik, sederhana, dan rendah hati. Kemudian Mahadewa menyuruh Nandi untuk pergi dan mengatur tempat tinggal untuk keturunan Visvakarma, dan Mahadewa sendiri yang akan datang menyambut mereka. Scene berpindah. Diperlihatkan anggota pematung sedang berbicara kepada Visvakarma, yaitu kepala pematung. Mereka bertanya kenapa dia membawanya ke tempat seperti ini dan bagaimana mereka bisa hidup di tanah gersang seperti ini. Kemudian Mahadewa datang dan berkata, "Kalian dipersilahkan di Kailas," dengan nada yang sangat dermawan. Kemudian semua orang menghampiri Mahadewa dan bersujud kepadanya. Kemudian Mahadewa menyuruhnya mereka berdiri dan berkata bahwa mereka tidak perlu bersedih tentang apa yang sudah terjadi. Semua orang sangat senang bertemu langsung dengan Mahadewa. Merasa diberkati dan kesedihan mereka pun hilang setelah melihat Mahadewa. Kemudian Mahadewa berkata, "Pematung, kicau burung tidak selalu menunjukkan sukacita, kesedihan, rasa sakit, dan keinginan tidak berbeda dari satu sama lain. Mereka semua sama. Keinginan kamu adalah kesedihanmu, dan mengorbankan keinginanmu bisa membuat kamu bahagia selamanya." Kemudian Mahadewa menyuruh Nandi untuk mengatur tempat untuk mereka. Scene berpindah. Diperlihatkan semua orang di kerajaan Prajapati Daksa sedang berkumpul. Mereka ingin merayakan festival musim semi dan mereka juga mengundang Matnike. Matnike adalah gurunya Sati dan juga menganggap Sati sebagai anaknya sendiri. Kemudian Sati menyambutnya pertama kali. Pada saat Matnike melihat Sati, ia mengetahui bahwa ia sedang jatuh cinta karena gerakan Sati menunjukkan bahwa dia benar-benar jatuh cinta. Dan Sati mencoba untuk mengalihkan pembicaraan saat mendengar ucapan Matnike. Scene berpindah ke Kailas. Diperlihatkan Mahadewa sedang kedatangan 3 tamu, yaitu Resi Dadiji, Resi Kasap, dan juga Resi Brigu. Kedatangan mereka adalah untuk mengundang Mahadewa untuk menghadiri konferensi yang diadakan oleh Prajapati Daksa. Tetapi Mahadewa ragu untuk menerima undangannya, dikarenakan Mahadewa mengetahui tujuan Prajapati mengundangnya. Tetapi Resi Dadiji meminta kepada Mahadewa untuk menghadiri konferensinya Prajapati, karena ini mungkin kebaikan untuk dunia dan menghilangkan permusuhan Prajapati terhadap Mahadewa.
Dikarenakan Resi Dadiji yang meminta, Mahadewa akhirnya menerima undangan Prajapati. Kemudian Mahadewa menyampaikan pesan kepada Resi Kasab dan juga Brigu. Perdamaian dan toleransi tidak membutuhkan konferensi. Yang mereka butuhkan adalah untuk mengontrol keinginan, keegoisan, ego, dan keserakahan untuk membatasi mereka. Dan Mahadewa juga berkata kepada Resi Dadiji, apapun yang terjadi, kamu tidak akan menyalahkan diri untuk itu, ucap Mahadewa kepada Resi Dadiji. Scene berpindah. Diperlihatkan Resi Kasab sedang menyampaikan pesan kepada Prajapati Daksa. Dia menyampaikan dengan wajah yang sangat senang bahwa Mahadewa telah menerima undangan konferensinya. Selang beberapa lama, Dewa Indra datang memberitahu hasil undangan terhadap Sukracarya. Sukracarya adalah Sukra bergelar sebagai guru para raksasa dan saingan Wrehaspati. Wrehaspati adalah guru para dewa. Kedatangan dia adalah untuk memberitahu bahwa Sukracarya tidak ingin mendatangi konferensi tersebut. Sukracarya mengetahui bahwa Mahadewa juga diundang dan beranggapan Mahadewa sebagai indikasi untuk mendukung mereka para dewa. Scene berpindah ke Kailas. Sri Narada sedang terburu-buru ingin menemui Mahadewa dan Nandi melarangnya karena tidak baik mengganggunya sekarang. Karena Mahadewa sedang melakukan meditasi. Tetapi Sri Narada tetap saja bersikeras ingin menemui Mahadewa. Sri Narada memberitahu bahwa Sukracarya tidak ingin datang untuk menghadiri konferensi dikarenakan tujuan mereka adalah siasat untuk menghancurkan Asura. Asura adalah raksasa atau makhluk yang jahat. Mereka memiliki sifat negatif, yakni memusuhi para dewa. Dan Mahadewa sendiri adalah bagian dari taktik untuk menghancurkannya. Dan Sri Narada meminta Mahadewa untuk tidak hadir dalam konferensi tersebut, karena Prajapati mungkin melakukan hal yang tidak diinginkan kepadanya. Tetapi Mahadewa menyangkalnya, karena dia sudah berjanji kepada Resi Dadiji untuk menghadiri konferensi tersebut. Scene berpindah ke kerajaan Prajapati Daksa. Semua orang sedang berkumpul untuk merayakan festival musim semi. Kemudian Manike memancing Sati untuk menari dan memastikan Sati sedang jatuh cinta. Kemudian Sati memainkan musik. Pada awalnya Sati memainkannya biasa saja. Tapi semakin Sati meresapi musik yang dimainkan, dia memainkan musik yang dimainkan oleh Mahadewa. Manike terkejut akan hal itu karena dia mengetahui musiknya Mahadewa. Setelah selesai memainkan musik, Sati pergi ke kamarnya dan merasa sangat cemas. Dia dihampiri oleh Manike dengan sangat kesal kepada Sati dan berkata, "Saya sangat tahu baik untuk siapa lagu ini. Kenapa Putri Prajapati bisa berani memainkan lagu ini?" Kemudian Sati menyuruhnya untuk meninggalkannya sendiri. Dan Manike berkata dengan sangat tegas bahwa Sati tidak bisa jatuh cinta kepada Mahadewa. Akan jadi pertempuran besar nanti, dan Manike menyuruhnya untuk melupakan Siwa. Karena konsekuensi cintanya, Sati akan terbakar menjadi abu. Uska parinam janti bhi hai tu. Pralay Sati Tujhe Mahadev ko bhulna hoga Sati. Scene berpindah ke Kailas. Diperlihatkan kedua hantu sedang menemui Mahadewa dan menyampaikan pesan bahwa Silat yang tidak lain adalah ayahnya Nandi telah datang dengan sangat sedih dan ingin membawa Nandi bersamanya. Kemudian Mahadewa teringat Silat yang sedang mengabdi dan meminta anak seperti sapi yang selalu setia menemani Silat. Dan disitulah asal-usul Nandi. कैसे स्मरण किया शिलाद?
मुझे पुत्र की इच्छा है। मैं Lalu Mahadewa menyuruh hantu untuk membawanya ke hadapan Mahadewa dengan sangat hormat. Scene berpindah. Sati masuk ke kamar Manike dan di sana Manike sedang berdoa. Sebelumnya Manike marah kepada Sati dikarenakan dia tahu bahwa Sati sedang jatuh cinta kepada Mahadewa. Sati mencoba menjelaskan kepada Manike bahwa dia tidak seperti yang difikirkan, bahwa Sati sudah selalu berusaha melupakan Mahadewa. Namun Mahadewa tetap selalu ada dalam pikirannya. Di sana Sati menanyakan di mana letak kesalahannya. Kemudian Sati membuka kain yang menutupi benda. Ternyata benda tersebut adalah lingga Siwa. Dan ternyata Manike adalah pemuja Dewa Siwa juga. Dia sengaja menyembunyikan kebenaran tersebut kepada Sati, dikarenakan Perjapati sebelumnya membuat buku aturan yang menghapus nama Siwa di tempatnya. Lalu Manike menyuruh Sati pergi dari kamarnya dengan sangat sedih. Karena Manike tahu ketika nantinya Sati menikah dengan Mahadewa, dia akan terbakar. Scene berpindah. Silat sudah berdiri di hadapan Siwa dan dia langsung meminta anaknya, yaitu Nandi, untuk hidup bersama dan membawanya pulang. उठो शिलाद, से आपके पास आया हूं। से कहने में बहुत कष्ट हो प्रभु। आज मैं जिस कारण से Kemudian Mahadewa menyuruhnya untuk membawa Nandi bersamanya dengan wajah yang murung. Lalu hantu memberitahu bahwa setelah kedatangan ayahnya, Nandi langsung bersembunyi. Mahadewa menyuruh hantu untuk memanggil Nandi atas perintahnya. Nandi pun keluar dengan sangat tidak senang dan memberi salam kepada ayahnya. Nandi, kau telah melakukan banyak hal untukku. Sekarang ayahmu sedang membutuhkanmu. Pergilah bersamanya dan bahagiakanlah ayahmu. Perlakukan ayahmu seperti kamu memperlakukanku. Namun Nandi menolak untuk pergi karena dia tidak bisa hidup tanpa Mahadewa, meskipun hanya sesaat. Tetapi Mahadewa tetap menyuruhnya pergi karena tugas seorang anak untuk melayani orang tuanya. Oke teman-teman, udah selesai nih. Kalian tunggu episode selanjutnya ya. Oh iya, video akan kami upload seminggu 1 kali, dikarenakan ada banyak kesibukan di luar. Jika kesibukannya udah selesai, nanti kami akan upload seminggu 2 kali. Terima kasih, bye-bye.